bertemu lagi di channel ini. Dan untuk minggu ini aku punya 3 berita. Ayo kita langsung masuk ke beritanya. Let's go! Perusahaan Apple baru saja merilis update untuk sistem operasi versi 15.4 iOS mereka. Dan dari beberapa fitur baru yang diumumkan, ada penambahan emoji baru juga. Tepatnya 123 emoji baru. Dan gambar emoji-emoji baru itu langsung viral di Twitter. Nah, sekarang ayo kita lihat. Untuk emoji wajah, ada melting face, face with open eyes and hand over mouth. Ini nama officialnya ya BTW. Ada face with eye peeking from behind hands, saluting half face yang membuka luka-luka lama gara-gara tweetan ini, dotted line face, face with diagonal mouth, dan favoritku, face holding back tears. Yang aku tahu bakalan sering kugunakan untuk fangirling. Kemudian ada emoji tangan juga yang dibuat dalam berbagai warna untuk alasan diversity. Perusahaan-perusahaan serta brand di Amerika Serikat saat ini memang sedang gencar-gencarnya mendorong aspek diversity ini, di mana mereka merangkul orang-orang dari berbagai ras, agama, orientasi seksual, gender, dan warna kulit. Ada pro kontra soal itu, tapi nggak bakalan ku bahas di video ini karena banyak cabangnya. Nah, untuk emoji tangan pertama, ada rightward hand dan leftward hand, terus palm down hand dan palm up hand. Lalu ada juga emoji finger heart yang sering digunakan oleh idola K-pop. Tapi nama resminya dari Apple adalah hand with index finger and thumb crossed. Ya ribet banget emang. Kenapa nggak ditulis finger heart aja ya? Oh ya, anyway, moving on. Ada emoji tangan index finger pointing at the viewer, yang pas kulihat langsung membuatku teringat tentang poster militer ikonik Amerika Serikat. Selain itu, ada netizen yang mengaitkan emoji itu dengan series game terkenal Ace Attorney. Dan emoji heart hands yang langsung dijadikan meme karena agak cringy. Dan terakhir di kategori emoji tangan, ada multiracial handshakes, di mana mereka menambahkan kombinasi warna-warna kulit baru dalam koleksinya. Kemudian ada penambahan emoji orang, mulai dari person with crown, pregnant man, dan pregnant person. Oke, ayo kita bahas yang pregnant man-nya duluan. Ada beberapa komentar netizen yang menanyakan kenapa ada emoji ini. Aku pribadi ya, pas pertama ngeliat emoji cowok hamil ini, aku langsung mikir ini kayak semacam meme gitu gak sih? Dari cover album Certified Lover Boy-nya Drake yang emang menggunakan emoji cewek hamil dalam berbagai warna. Ya, terlepas dari teori konspirasi nggak jelasku itu, aku pribadi nggak masalah dengan emoji ini. Soalnya emoji ini juga bisa digunakan sebagai semacam balasan hiperbola yang bisa digunakan kaum Adam untuk merespon sesuatu yang seksi atau sejenisnya. Contohnya ya, aku udah sering lihat, terutama dari penggemar K-pop barat, emoji cewek hamil sebagai respon dari foto atau video seksinya opa-opa Korea. Jadi aku nggak melihat masalah untuk emoji ini kalau cuma untuk lucu-lucuan dan hiperbola. Nah, kemudian untuk emoji person with crown dan pregnant person adalah upaya Apple untuk meningkatkan diversity yang sudah kujelaskan tadi. Emoji ini dibuat untuk orang-orang non-binary atau gender neutral, ya intinya orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai gender wanita atau pria. Lalu selain emoji-emoji di atas, ada emoji-emoji lainnya juga yang agak questionable. Like, itu siapa dan kenapa dia ada di situ? Jadi nama resminya adalah troll. Oh, ya aku rasa aku tahu siapa yang bakalan menggunakan emoji ini. Terus ada emoji biting lip yang sepertinya bakalan sering dipakai oleh fuckboy. Kemudian ada emoji koral atau terumbu karang, emoji lotus atau teratai, emoji empty nest atau sangkar kosong, dan nest with eggs atau sangkar dengan telur. Kemudian ada juga emoji beans atau kacang, emoji liquid pouring out of a glass, yang sampai saat aku mengetik berita ini, tetap gak kupahami tujuan keberadaannya. Untuk apa? Anyway, ada emoji messenger atau setelah ku Google, artinya pada intinya itu adalah topless. Kemudian emoji playground slide atau seluncuran yang mungkin bisa dipakai untuk meme. Kemudian emoji wheel atau roda, lalu emoji ring boy atau pelampung. Kemudian emoji hamsa. Jadi hamsa itu ternyata jimat dari Timur Tengah, jadi kayak tangan dengan sebuah mata gitu. Nah, kemudian emoji disco mirror ball atau bola disco untuk dirimu yang ingin balik ke tahun 70-an. Kemudian ada emoji low battery atau baterai hampir habis. Kemudian emoji crutch atau setelah ku cek di Google adalah
tongkat ketiak crutch crook atau tongkat bantu jalan. Lalu emoji X-ray. Kemudian emoji bubbles atau gelembung sabun. Terus ada emoji identification card atau kartu tanda pengenal. Serta terakhir emoji heavy equal sign atau tanda sama dengan, ya itulah emoji-emoji yang dirilis oleh Apple dan masih belum ada hati pink. Menurutku penambahan-penambahan emoji ini bagus sih karena memiliki opsi itu selalu menjadi hal yang positif untuk pengguna sebuah jasa. Film Jujutsu Kaisen Zero, garapan Studio Mappa baru saja tayang tanggal 16 Maret kemarin di bioskop-bioskop Indonesia. Nah, hype film ini tuh memang rame banget. Sampai kemarin pas tayang di Jepang itu, film ini berhasil mencapai peringkat pertama di box office Jepang. Untuk plotnya sendiri tuh canon ya, berdasarkan dari 4 chapter manga yang ditulis oleh Gege Akutami. Biasanya film-film anime gini kan filler, jadi aku agak kaget pas tahu kalau ceritanya canon. Jadi setting film ini adalah setahun sebelum cerita utama Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen memang saat ini menjadi salah satu manga dan anime shonen paling terkenal. Jadi tentu saja banyak yang antusias untuk menonton filmnya. Mau dari penggemar negara asalnya Jepang sampai ke seluruh dunia. Salah satunya adalah negara Prancis. Salah satu penonton bioskop di Prancis mengunggah video penayangan film ini dan jadi viral di media sosial Twitter. Aku pertama nonton videonya ini, mikir, mereka antusias banget. Kayaknya seru, tapi pasti ganggu banget untuk orang lain yang juga nonton. Penayangan film ini tuh di Prancis sama dengan Indonesia, yaitu tanggal 16 kemarin. Jadi ini kayaknya pas hari pertama, makanya hype banget. Respon Twitter sendiri ada yang menganggap hal itu seru, tapi ada juga yang mengkritik karena menganggap sikap mereka tidak sopan kepada orang lain yang juga menonton. Aku bisa paham kenapa mereka antusias. Karena pasti asik banget bisa nonton sesuatu yang mereka suka, apalagi kalau bareng orang-orang yang sejiwa. Kayak aku inget dulu pas nonton film One Piece sendirian di bioskop, tapi selama nontonnya itu aku nggak merasa sendirian, karena orang-orang di sekelilingku tuh kayak ketawa, kaget, kecewa, marah, pokoknya ekspresif. Dan rasanya kita semua nyambung, jadi seru. Walau memang nggak seliar ini sih, sampai buka baju segala. Tapi aku setuju kalau mereka harusnya jangan sampai berdiri gitu, atau teriak-teriak. Jangan egois lah pokoknya, sampai ngehalangin orang yang duduk di belakang. Harus bisa memikirkan kenyamanan orang lain yang juga menonton. Karena ini bayar loh ya, nggak gratisan. Dan walaupun gratis juga harus tetap punya etiket dalam menonton. Ya aku sendiri nggak sabar sih pengen nonton film ini. Antusias juga, tapi mau nunggu udah agak sepi dulu. Soalnya takut pandemi, terus nggak suka juga kalau terlalu banyak orang. Ya introvert. Bagaimana denganmu? Sudah nonton belum? Ivy akan segera comeback untuk pertama kalinya dengan single album berjudul Love Dive dan terdiri dari 2 lagu, yaitu Love Dive dan Royal. Menurut jadwalnya, lagu baru ini akan dirilis pada tanggal 5 April nanti. Aku excited banget untuk comeback perdana mereka ini, karena aku suka banget sama lagu debut mereka, Eleven. Eleven tuh dirilis Desember tahun 2021 lalu, dan berhasil mengantarkan IVE ke kemenangan pertamanya. Dan itu mereka raih seminggu setelah debut. Lagunya viral, terutama di tingkat domestik. Mereka tuh baru debut udah jadi kayak Digimon, alias Digital Monster. Stabil banget di chart-chart musik Korsel sampai tercatat. Mereka berhasil menang di Music Show Korsel sebanyak 13 kali. Dan IVE itu salah satu grup K-pop generasi keempat yang sukses besar secara domestik. Sama seperti Stacey, G-Idol, dan aespa. Dan hal itu menurutku sulit dilakukan karena general public Korsel itu nggak terlalu ngikutin K-pop karena saking banyaknya grup yang aktif. Apalagi grup-grup baru generasi keempat yang emang belum ada nama. Cuma beberapa yang beruntung bisa masuk radar orang-orang Korea Selatan. Kebanyakan girl group sih, tapi ada juga boy groupnya. Kalau boy group generasi keempat yang ku tahu cukup dikenal di sana itu TXT dan The Boys. Mungkin ada yang lainnya juga, cuma akunya aja yang nggak tahu. Nah, jadi pencapaian Ivy dengan lagu debut mereka itu nggak main-main. Oleh karena itu, banyak yang menantikan comeback mereka ini. Jadi ya, selamat menunggu untuk kita semua. Demikian berita untuk minggu ini. Semoga informatif, bermanfaat, dan menghibur. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita akan bertemu lagi Senin depan.
Bye-bye.